hidupku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, penuhi kami. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapi kami, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kami rindu, yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Kita mengundang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kami rindu Bapa, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah kami, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu ubah kami, urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang kudus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkau ada di antara kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus melalui pujian, penyembahan, dan nama Tuhan ditinggikan. Kan pesan-pesan firman-Mu, hati kami siap menerima berkat firman-Mu, bahkan juga melalui perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus bersatu dengan tubuh dan darah kami. Hamba berdoa tetap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam materi khotbah, saya mau sampaikan di kitab Mazmur pasal 127. Kitab Mazmur pasal 127, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hanyalah rekan sekerja Tuhan dalam membangun rumah yang penuh dengan kemuliaan. Amin.
yang tidak dapat digoncang. Rumah Tuhan yang penuh kemuliaan, yaitu yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas untuk mempengaruhi dan berdampak bagi bangsa-bangsa. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan dikatakan sebagai rekan sekerja Tuhan, bukan hanya diberikan otoritas untuk mempengaruhi dan berdampak bagi bangsa, kita juga diberikan kuasa untuk menghandle setiap masalah-masalah kita. Amin. Ya. Nah, inilah yang Tuhan mau, di mana hari-hari ini saudara, godaan untuk membangun sesuai dengan pola dunia bisa ya dikatakan bahwa kita mau menjadi berdampak bagi bangsa-bangsa, namun godaan untuk membangun sesuai pola dunia bisa membuat kita menghadapi resiko kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi banyak godaan-godaan yang membuat kita tergoda sehingga tujuan Tuhan tidak tercapai dalam kehidupan kita, bagaimana kita membangun rumah Tuhan. Ya, saudara. Nah, dikatakan kita akan menghadapi kehilangan atau resiko kehilangan kemuliaan Tuhan. Tekanan untuk mengikuti pilihan manusia bisa mendesak Tuhan meninggalkan dan menolak rumahnya sendiri. Saudara, di Injil Matius pasal 23, Injil Matius pasal 23 ayat 38 dikatakan begini. Demikian jugalah kamu di Matius 23 ayat 38 ditampilkan, ya. Matius pasal 23 ayat 38. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Jadi hati-hati ketika kita tergoda dengan keadaan dunia atau mengalami tekanan sehingga kita tidak membangun pola yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga Tuhan meninggalkan kita. Nah, kembali ke firman Tuhan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah manusia yang membangunnya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, tidak semua gereja dibangun untuk tujuan kerajaan. Tidak semua jemaat dibangun untuk tujuan kerajaan. Ada banyak yang ditujukan untuk sekedar dapat memenuhi kebutuhan. Sebenarnya apakah yang seharusnya dialami orang yang meleburkan diri dalam rumah Tuhan atau gereja lokal? Dan intinya adalah dalam sebuah gereja lokal, hidup kita akan dibentuk dan dibangun ulang sesuai dengan kebenaran firman. Yang kedua, dalam sebuah gereja lokal bukan hanya dibentuk, dibangun sesuai dengan kebenaran firman. Yang kedua adalah dalam sebuah gereja lokal kita akan menerima kuasa, otoritas, tanggung jawab baru dari Tuhan untuk bergerak bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Untuk mengubah komunitas dan kota di mana kita berada. Yang ketiga, dalam gereja lokal kita akan dituntun untuk hidup dalam budaya dan nilai-nilai kerajaan sorga. Yang terakhir, dalam gereja lokal kita akan dilatih untuk hidup mengandalkan anugerah dan penyertaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Biar pesan-pesan ini terus membuat pola kita semakin selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam membangun rumah Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah usaha manusia membangunnya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam materi firman di dalam minggu tanggal 2 Agustus, saudara, 2020. Tidak terasa pertengahan tahun sudah kita lewati dan detik-detik saatnya Indonesia memperingati merayakan 75 tahun Indonesia merdeka. Dan sudah disosialisasikan di media-media televisi pada saatnya nanti puncaknya tanggal 17 Agustus, saudaraku, ya. Setiap orang diberikan kesempatan mengheningkan cipta, berdoa dan mengucap syukur selama 3 menit pada tanggal 17 Agustus nanti, yaitu 75 tahun Indonesia merdeka. Saudaraku, kita buka di Alkitab Amsal pasal 25. Amsal pasal 25. Tolong materinya sudah disiapkan ya. Lupa itunya di tas ransel Padi, ya. Saya langsung baca aja di Amsal pasal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudaraku, orang yang tidak dapat mengendalikan diri dikatakan seperti kota yang
Roboh temboknya artinya apa? Tidak ada lagi tempat perlindungan. Kalau di rumah kita temboknya roboh, berarti gampang keluar masuknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Saudara, nah, kita melihat bahwa sering kita jumpai ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi berkat, tidak menjadi terang bagi orang lain karena tabiat yang kurang terpuji, mudah marah, mudah tersinggung, ucapan sia-sia, kata sia-sia, bahkan suka menjelekkan orang lain, memfitnah, bahkan menghakimi, menggosip dan lain-lain. Nah, intinya mereka masih dikuasai dengan kedagingan. Jadi kedagingan itu masih dominan. Nah, saudara, di Alkitab ketika bumi belum berbentuk dan kosong serta dikuasai kegelapan, hal utama yang dilakukan Tuhan ialah menciptakan terang. Apa maksudnya? Tuhan menciptakan terlebih dahulu terang. Tujuannya adalah supaya dikatakan kita bisa melihat yang benar, saudara. Karena setiap orang yang hidup di dalam kegelapan, mereka tidak dapat melakukan yang benar dan yang baik. Makanya Tuhan menciptakan cakrawala, pada mulanya adalah terang. Maka terang itu jadi sehingga manusia dapat diterangi dan tidak salah jalan, tidak salah melangkah. Demikianlah orang-orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Kehidupannya seperti tidak memiliki fokus, tidak memiliki sasaran, sehingga apa yang dikerjakannya tidak benar dan tidak baik. Saudaraku, apa itu pengendalian diri? Pengendalian diri adalah sebuah sikap. Nah, hari ini kita berbicara sikap itu adalah bagi kita anak-anak Tuhan, orang percaya, itu sangat penting. Pengendalian diri adalah sebuah sikap tegas. Yang pertama, tidak mau dikuasai. Bukan hanya sikap tegas tidak dikuasai, tetapi juga sikap yang tidak mau kompromi, tidak mau kompromi dengan keinginan dunia, tidak kompromi terhadap segala hal yang berlawanan dengan kebenaran. Ini adalah definisi daripada pengendalian diri, saudaraku. Nah, kita akan melihat bahwa pengendalian diri ini berkenan dengan apa? Komitmen, saudara. Ya, berkenan dengan kehidupan yang benar, membangun kebiasaan yang baik, membangun kebiasaan yang baru, disertai dengan apa? Kemauan atau tekad untuk meninggalkan, membuang, dan menghancurkan kebiasaan buruk yang membawa seorang semakin jauh dari jalan Tuhan. Nah, saudaraku, ini yang Tuhan mau, saudara. Ya, sehingga di dalam Titus pasal 2 ayat 12, kita ini meninggalkan kefasikan, meninggalkan keduniawian kita. Seperti yang dikatakan di dalam Titus pasal 2 ayat 12. Dikatakan begini, ia mendidik kita, Titus pasal 2 ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ada kata beribadah. Kata beribadah ada istilah bahasa Yunaninya mungkin abodah, saudara. Nah, kata ibadah di sini, puji Tuhan, seperti suasana hari ini secara korporat, secara bersama-sama kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Namun hakikatnya ibadah itu adalah setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu bisa dikategorikan sebagai orang yang beribadah. Apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan. Amin, saudara. Nah, kembali bahwa sikap yang tegas, sikap yang memiliki komitmen yang tidak mau dikuasai oleh keinginan dunia, tidak mau kompromi terhadap segala hal yang berlawanan dengan kebenaran, itu yang Tuhan mau, seperti yang di dalam Titus pasal 2 ayat 12 tadi, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Amin, ya, Bapak Ibu dalam Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita dapat atau bisa mengendalikan diri? Halo? Bagaimana caranya? Yaitu dibutuhkan apa? Kemauan.
Siapa pulang dari sini mau makan soto KRB? Ya, punya kemauan. Tapi libur. Nah, kemauannya nggak tercapai. Banyak orang punya kemauan itu bagus. Tapi kalau dia tidak bertindak, akhirnya apa? Omong doang. Nah, punya kemauan itu bagus dan baik. Tetapi harus disertai dengan apa? Tekad. Tekad artinya apa? Pantang menyerah. Meskipun di tengah-tengah kita menghadapi tantangan, tekanan. Tetapi karena kita memiliki tekad, maka kita lakukan terus. Kemauan itu kita jalankan terus. Saudaraku. Ini Pak Hendra suka ngegoes. Ngegoesnya jauh-jauh loh. Ada saatnya naik. Ya, tanjakan. Tapi kalau dia punya kemauan, sementara rekan-rekan yang lain udah depan. Wah, dia goes terus. Karena dia punya kemauan. Kalau dia nggak punya kemauan, berat, tanyakan, pulang balik. Pulang balik. Saudara, jadi ada kemauan, ada tekad, dan semangat. Orang dilihat dari wajahnya aja udah nggak semangat. Kita lagi bergumul, susah ngeliat dia, mukanya susah, tambah susah. Kita harus punya semangat, amin. Hari Minggu, hari yang dinanti-nantikan Tuhan. Ya, kita harus semangat. Datang ke gereja antusias. Jangan mau ke gereja, istrinya udah rapi. Pak, bangun. Ntar aja dulu. Saudara, ya kita harus punya semangat. Dan lalu dikatakan apa? Kerja keras. Wah, luar biasa. Ya. Nah, saudara, kita diinginkan oleh Tuhan supaya di anak-anak Tuhan yang naik level menjadi murid Kristus, saudara. Dan ini yang Tuhan inginkan, kita memiliki pengendalian diri sebagai sikap, komitmen kita, ketegasan kita, tekad kita untuk tidak kompromi dengan hal-hal duniawi. Dan saudara, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti tadi, kita memiliki kemauan, tekad, semangat, kerja keras, saudara. Pengendalian diri ini penting sekali bagi orang percaya, karena ini merupakan syarat utama untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah menjadi murid Kristus. Kita melihat ya di media online ini, ya di dunia IT sekarang apa-apa bisa kita akses. Apalagi ini wajah-wajah YouTuber. Lihat YouTube berjam-jam nggak ngantuk. Dikasih link khotbah, ngantuk. Yang ketawa pengalaman. Yang diam aja pelakunya. Nah, saudara, bagaimana syarat ini dapat kita lakukan, kita praktekkan? Karena pengendalian diri ini penting sekali bagi orang percaya. Ini merupakan syarat utama untuk mengikut Yesus. Ada lagunya, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ini kuncinya di apa nadanya nih? A plus. Ya, karena turun naik. Saudara, kita melihat di Pakistan, di India, Asia Timur Raya itu, saudara, sedang dilawat oleh Tuhan. Dan mereka mengambil keputusan, tekad untuk mengikut Yesus. Meskipun mereka siap, ya, harus menerima resikonya, mungkin dimasukkan dalam penjara tanpa diadili karena mereka melanggar undang-undang negara tersebut. Mereka memiliki tekad dan tetap mau mengatakan keputusanku mengikut Yesus. Saudaraku, wah, ini luar biasa. Orang yang telah dikendalikan dirinya oleh kebenaran firman. Sehingga apapun resikonya dia siap menghadapi. Dia mengambil tekad untuk tetap mengikuti Yesus. Amin. Saudaraku. Nah, dikatakan Matius pasal 26 ayat 41. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, mungkin hari-hari ini orang sudah sering berusaha dengan begitu keras. Namun ketika mereka jatuh lalu mereka beralasan, ya memang benar Pak firman Tuhan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Mungkin sudah kedagingan, ketetelan dan lain-lain, saudara. Jadi pengendalian diri itu penting sekali ya buat orang percaya, karena ini
yang Tuhan inginkan, saudara. Nah, dikatakan di Alkitab, Matius pasal 16 ayat 24, Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Dikatakan mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Nah, inilah yang dikatakan pengendalian diri. Pengendalian diri sama dengan penyangkalan diri. Apa itu menyangkal diri? Saudara, banyak orang mengeluh, bersungut-sungut, dia belum menyangkal diri. Tuhan izinkan mungkin masalah, pergumulan hari-hari ini. Saudara, kita belajar menyangkal diri. Mungkin ada hal-hal yang nyaman, yang lebih menggiurkan, yang lebih menarik. Tetap kita mau datang kepada Tuhan, itu kita sedang menyangkal diri. Ibadah gak mau, saudara. Tapi ke mall, ke tempat rekreasi mau, itu belum menyangkal diri. Ya, mall sekarang masih ditutup. Ya, ke gereja nggak mau, ke Ayon bolak-balik, ke Ayon. Karena belum mau menyangkal diri. Ya, lalu memikul salibnya dan mengikut aku, kata Tuhan. Matius pasal 16 ayat 26. Mampu mengendalikan diri berarti, saudara, mampu mengendalikan diri berarti menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Katakan amin. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sikap yang tegas. Bukan hanya mengendalikan diri kita, tetapi kita mau menyangkal diri. Dan kita sanggup menaklukkan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Nah, ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan di tengah-tengah yang sulit seperti ini dan menghadapi bahkan pergumulan atau mungkin juga Tuhan izinkan menghadapi orang-orang yang bahasa Inggrisnya ngeyel, saudara, ya, yang mungkin ngeselin. Tapi ini Tuhan izinkan untuk apa? Untuk membentuk dan menguji kita. Mampukah kita menunjukkan sikap pengendalian diri dan tetap memegang teguh nilai-nilai iman kita sehingga melalui sikap dan perbuatan kita orang lain tidak lagi tersandung. Kita tetap menjadi garam dan terang. Amin. Saudara, ini yang Tuhan mau supaya kita betul-betul bukan di dalam situasi yang nyaman, yang menyenangkan kita bisa mengatakan puji Tuhan, haleluya, glory, haleluya. Tetapi pada saat Tuhan izinkan kita menghadapi orang-orang yang mungkin ngeselin kita, mau gak kita tetap ada dalam pengendalian diri? Amin. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ya, kita menunjukkan sikap, tetap memegang teguh nilai iman, sehingga melalui sikap dan perbuatan kita, ya dalam hidup kita, perkataan kita, orang lain tidak tersandung. Wah, puji Tuhan. Kita bisa dikatakan sebagai orang yang membawa terang, orang yang membawa kabar baik, saudara. Karena kita tidak menjadi batu sandungan. Nah, Rasul Paulus memiliki satu tekad, dikatakan, ya, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Ya, pelayanan kita, apa yang kita lakukan bukan pencitraan. Kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Jadi apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita mengerjakannya seperti melakukannya untuk Tuhan. Inilah yang kita mau. Dan ini dibutuhkan sebuah tekad, yaitu kita mau melatih tubuh kita, menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tidak peduli seberapa besar kerinduan seorang untuk mengalami pertumbuhan rohani, selama akal budinya atau pikirannya belum ditangani tuntas, belum dilahirkan kembali, belum mengubah pola pikir kita dan dibaharui oleh Roh Kudus, saudara, ini akan selalu mempunyai kehidupan rohani yang bonsai. Kenapa? Karena mereka mencapai kemaksimalan di dalam Tuhan, karena masih ada area-area yang belum dibereskan sehingga pertumbuhan rohaninya tidak menjadi maksimal. Firman Tuhan yang diterima tidak berakar dan tidak menghasilkan buah selama hidupnya. Itu di Alkitab ditulis di dalam kitab Matius, saudara, ya, di kitab Matius pasal 13 kalau tidak salah, di mana perumpamaan tentang menabur.
Benih yang ditabur ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada di tanah yang berbatu yang tidak tebal tanahnya. Lalu ada yang jatuh di semak duri. Ketika mereka bertumbuh terhimpit dan tidak berbuah, akhirnya mati. Ya, tapi jadilah kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu benih yang ditabur jatuh di tanah yang subur, sehingga berbuah dikatakan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Beri kemuliaan buat Tuhan dong, amin. Ya, kita mau menjadi orang-orang yang memiliki kerinduan yang haus akan firman yang terus bertumbuh secara rohani, sehingga kita akan mengalami satu pertumbuhan rohani yang maksimal dan menghasilkan buah. Ya, kita dibutuhkan tekad untuk menanggalkan manusia lama. Bahkan kita mau memperbaharui roh dan pikiran kita. Di kitab Efesus pasal 4 ayat 23 menurut NIV Bible dikatakan memperbaharui roh dari pikiran kita. Saudara, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki tekad kuat untuk mengalirkan kehidupan ilahi. Amin. Jadilah anak Tuhan yang suka diajar, haus akan kebenaran dan mau merubah hidup kita. Amin. Jadilah anak Tuhan yang terbuka untuk terima teguran, yang selalu memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, bahkan mau dicetak ulang oleh Tuhan. Amin. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengkondisikan hati kita untuk selalu fokus hanya kepada penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mempergunakan firman sebagai dasar keyakinan untuk merubah fakta yang di tengah-tengah yang kita hadapi, sampai firman menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita percaya bukan karena melihat. Saudara, jadikan ini ya firman sebagai dasar keyakinan, sehingga fakta diubah menjadi penghirapan firman dalam hidup saya dan saudara. Apa penyebab orang-orang tidak lagi memiliki pengendalian diri? Apa penyebab orang-orang tidak lagi memiliki sikap yang tegas, bahkan masih kompromi dengan keadaan dunia, saudara, sehingga menjadi batu sandungan? Saudara, hari-hari ini kita melihat bahwa faktor yang menyebabkan orang-orang tersebut adalah dikatakan apa? Faktor kelesuan rohani. Apalagi ketika diumumkan wabah pandemi COVID-19, sehingga pemerintah mengatakan ibadah dari rumah saja, sekolah dari rumah saja, kerja dari rumah saja. Lesu sekali, saudara. Seperti tertekan. Saudara, pada tanggal 2 Maret ditemukan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kalau tidak salah di Depok, 3 orang. Waktu itu dia guru dancer. Dia dansa-dansa dengan tamu dari Jepang. Dan sejak itu tertular 3 orang ini. Saudara, mamahnya dan kedua anaknya di Depok. Di karantina, saudara. Itu tanggal berapa? 2 Maret. Sekarang tanggal 2 Agustus. Sudah mencapai angka 100.000 sekian yang tertular. Begitu cepat sekali pandemi ini. Nah, saudara, namun kita bersyukur bahwa hikmat yang dari Tuhan terus mengalir, memberkati bangsa dan negara kita. Bahkan vaksin telah ditemukan di Indonesia dan akan dilaksanakan secara massal, saudaraku. Dan juga melalui media-media banyak sekali berita-berita negara-negara lain juga telah menemukan vaksin. Dan puji Tuhan, saudaraku, kembali bahwa mungkin hal-hal tersebut membuat kita lesu rohani. Bayangkan, tidak ibadah secara bersama-sama seperti ini. Bagi kita yang haus akan firman, kita rindu ingin ibadah. Ketika diberi kesempatan namanya PSBB transisi atau PSBB dilonggarkan, saudara, kita punya rasa antusias untuk dapat berjumpa lagi secara bersama melalui pujian penyembahan, bahkan beribadah bersama-sama seperti suasana hari ini. Amin. Ya, artinya kita nggak mau rohani kita lesu, kita terputus, nggak lagi bersosialisasi, nggak lagi kontak dengan satu yang lain. Ini membuat kita semakin lesu. Pak Ruyandi mengatakan orang yang tidak kontak secara sosial, bahkan mengisolasi diri, dia daya imunnya semakin lemah. Bahkan dihantui dengan rasa penuh ketakutan, sehingga akibatnya daya imunnya semakin lemah. Saudara,
Apa yang terjadi? Rematik. Waduh, asam uratnya tinggi, kolesterol tinggi. Nggak ngapa-ngapain di rumah 4 bulan. Periksa ke dokter, kolesterol tinggi, asam urat, triglycerid, darah tinggi, marah-marah mulu. Gawat. Saudara, karena apa? Karena kelesuan, saudara. Nggak ada gairah, nggak ada yang dikerjakan. Nah, demikian juga salah satu penghambat orang-orang percaya untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesehatan rohani kita. Karena ada rasa, yaitu saudara, penghambat orang-orang percaya, yaitu tidak lagi minat, tidak ada respect, tidak menarik. Hal-hal yang rohani itu udah nggak ada lagi daya tarik. Ini yang membuat anak-anak Tuhan mengalami kelesuan secara rohani. Sehingga hal-hal yang berbau rohani nggak memiliki daya tarik lagi. Saudara, nanti kami akan sampaikan di ibadah yang berikutnya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang religius dan spiritualitas. Religius itu kita buka di kamus besar bahasa Indonesia, yaitu hal-hal yang bersifat keagamaan. Religius, saudara. Praktek-praktek keagamaan, ritual-ritual itu religius. Namun kita anak Tuhan tidak hanya sebagai orang-orang yang dikenal sebagai pelaku atau yang berbau dengan hal-hal keagamaan, tetapi meningkat spirit kita, yaitu roh kita, jiwa kita, semangat hidup kita berdasarkan kepada iman kepada Tuhan Yesus. Itulah yang dikatakan spiritualitas. Orang religius, dia percaya Tuhan ada. Tetapi orang spiritualitas bukan hanya percaya Tuhan ada, tetapi Tuhan hadir. Sehingga perkataannya, tindakannya tidak sembarangan. Amin. Kenapa? Tuhan hadir. Sehingga keputusan kita, tindakan kita hati-hati. Karena Tuhan hadir. Itu perbedaan religius dan spiritualitas. Kita kembali bahwa banyak orang mengalami kelesuan rohani karena hal-hal rohani itu sudah tidak menarik dalam hidupnya. Tidak respect lagi, tidak minat lagi. Anehnya, ya saudara, anehnya ketika kita begitu untuk hal-hal yang rohani, itu nggak ada respect, nggak menarik. Tetapi untuk hal-hal di dalam dunia ini, minatnya luar biasa. Saudara, ya, untuk hal-hal yang dunia ini. Misalnya, itu ada tempat kuliner baru. Walaupun lagi pandemi, pergi saudara. Tanggal sekian gereja akan dibuka. Enggak masih takut gitu. Tempat wisata dibuka, hotel ini diskon 50%. Daftar. Ya. Tapi diumumkan gereja akan dibuka. Enggak, masih takut. Ini kan aneh ya. Ini harus dibaptis ulang dengan air panas. Nah, banyak orang peduli dengan hal-hal yang sifatnya fana, dangkal. Dan jarang serius mempedulikan hal-hal yang kekal. Hal-hal yang rohani. Kita mau hidup ini, saudara, ya, jika semua orang percaya mempedulikan kerohaniannya dengan serius, memberi waktu, memperhatikan, bahkan mencari Tuhan, membangun manusia rohaninya, saudara, kita akan melihat mereka juga akan menjadi orang-orang yang bukan hanya mempedulikan bisnisnya, bukan hanya mempedulikan pekerjaan penghasilannya, tetapi juga mereka orang-orang yang peduli bagaimana kerohaniannya dibangun, maka mereka akan mencapai tingkat kerohanian yang lebih tinggi lagi. Amin. Saudara, bayangkan hari-hari ini banyak orang tidak mengejar yang kekal, tetapi pada saatnya mereka hanya memberikan waktu yang sisa, tenaga yang sisa, dana yang sisa. Moto minggu lalu, ke gereja gak pernah, doa gak pernah, memberi gak pernah. Cita-cita pengen masuk surga. Ada orang dalam kali. Ya. Saudara, orang-orang yang demikian pada akhirnya hanya memberi waktu yang sisa, tenaga yang sisa. Begitu udah di ICU panggilin pendeta, saya mau bertobat, katanya saudara. Ya. Selangnya kayaknya. Jadi intinya adalah
kita butuh pengendalian diri, yaitu tunjukkan sikap hati yang mau menguasai sehingga tidak kompromi dengan cara dunia. Sikap hati yang mau berkenaan dengan komitmen untuk hidup benar, sikap hati yang tegas, tidak mau mengikut jalan dunia ini. Kita percaya kerohanian kita semakin hari semakin naik. Janji Tuhan digenapi, kita bukan lagi ekor, tapi kita menjadi kepala. Apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan juga Tuhan menjaga keluar masuk kita. Amin.